Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, para panitia yang saya hormati, dan para peserta LDBI yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Bagio Yustira dari kelas 10 IPS 1 sebagai salah satu perwakilan dari SMAN 3 Subang sebagai pembicara dengan mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan, ekonomi biru merupakan konsep yang akan sangat berpengaruh pada dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu dari sisi ekologis dan ekonomi. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan wilayah mencapai 6,32 juta kilometer dengan garis pantai mencapai 81.000 kilometer persegi. Mengapa kita harus menolak penerapan sistem ekonomi biru ini, padahal kita mempunyai kekayaan dari segi perairan atau maritim? Baiklah, akan saya sampaikan beberapa akibat yang akan terjadi apabila kita menerapkan sistem ekonomi biru. Yang pertama adalah nelayan tradisional akan semakin terancam. Seruan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan tradisional skala kecil semakin mantap dikumandangkan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Perlindungan terutama berkaitan dengan hak asasi manusia bagi nelayan tradisional itu sendiri. KNTI menyuarakan itu karena keberadaan nelayan tradisional semakin terancam. Ketua Departemen Advokasi dan Riset Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, Henry Pratama, mengatakan KNTI menaruh perhatian pada pendekatan hak kepemilikan privat dalam pengelolaan perikanan yang dibungkus dengan pendekatan hak dalam perikanan atau Right-Based Fisheries atau RBF. Menurut Henry, selama 29 tahun ini, pendekatan hak perikanan juga terus dilakukan penyesuaian dengan menggunakan berbagai cara oleh para pemilik kepentingan. Namun, dari semua yang sudah dilakukan itu, ada bukti kuat bahwa pendekatan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun itu memiliki satu kesamaan, yaitu hak milik perorangan pada sektor perikanan dalam berbagai bentuk. Dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan dalam mekanisme pasar dan terbebas dari campur tangan negara. Pendekatan hak kepemilikan artinya akan memprioritaskan pada efisiensi ekonomi daripada nilai-nilai sosial, budaya, ekologi, dan spiritual yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Pendekatan sistem hak kepemilikan melalui perseorangan akan mendorong privatisasi dan finansialisasi akses ke sumber daya ikan. Penelitian menyebutkan 4 dampak negatif dari pendekatan berbasis hak kepemilikan, yaitu yang pertama, munculnya konflik akibat budaya dan sosial karena terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Kedua, terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan dan munculnya oligopoli kuota dalam perikanan. Yang ketiga, terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang lebih serius. Yang terakhir, terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan, sekaligus menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan di banyak negara. Selain terancamnya hak asasi dari para nelayan tradisional, hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Selanjutnya adalah ketidakjelasan regulasi. Karena hal ini akan ada banyak investor-investor asing yang katakanlah mengambil kesempatan dalam kesempitan dari sistem ini. Eksploitasi yang berkedok pemanfaatan sumber daya kelautan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam ekosistem kelautan. Karena apa? Sebenarnya sekitar 75% dari total wilayah kedaulatan Indonesia merupakan wilayah perairan yang terdiri dari laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEI, dan laut 12 mil. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting
dan sangat perlu kita pelihara serta kita tingkatkan kualitasnya. Apabila bisnis as usual ini dipertahankan, maka degradasi kualitas ekosistem tidak bisa dihindarkan. Pantai, perairan bawah laut, hewan-hewan air khas Indonesia merupakan daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Apabila kesehatan ekosistem terganggu, daya tarik pun akan menurun, dan itu secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan pendapatan negara dari sektor wisatawan yang pada 2020 lalu dilansir dari seikredka.com rata-rata mencapai 18 miliar US dollar. Apalagi dari respon masyarakat, terutama penduduk di sekitar pantai, apalagi para nelayan seperti yang saya bahas tidak menyambut dengan baik penerapan sistem ekonomi biru ini. Hadirin yang saya hormati, telah saya sampaikan beberapa dampak negatif yang akan terjadi apabila sistem ekonomi biru ini diterapkan. Maka dari itu, dari berbagai sektor, yaitu sektor ekonomi, dari sektor pariwisata, dari sektor kesehatan ekologis, dan dari faktor hak asasi manusia bagi para nelayan, tentu ini merupakan kebijakan yang tidak ideal untuk diterapkan. Maka dari itu, kita harus menolak kebijakan ini. Sekian paparan dari saya. Saya Ahmad Boy Yustira dari SMN 3 Subang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.